Intoleransi bisa dibilang ketidakmampuan seseorang untuk menerima perbedaan dalam lingkungan. Ya, hal ini juga mencakup berbagai aspek seperti suku, agama, budaya, ras, dan pandangan politik. Setelah membaca kata per kata, kalimat per kalimat, tak kunjung juga aku temukan pendapat para ahli tentang intoleransi. Dan tanpa kusadari juga, ternyata buku yang kubaca ini bukan buku yang berhubungan dengan intoleransi. Membaca pendapat mereka, ternyata intoleransi itu bukan suatu hal yang bisa disepelekan. Seperti dalam video yang saya tonton, dampak dari intoleransi itu sendiri bisa membuat orang tidak nyaman saat beribadah. Tidak hanya itu, orang bisa merasa dikucilkan, tidak aman, bahkan sampai mengalami trauma. Masyarakat bisa terpecah belah, muncul rasa saling curiga, dan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Ternyata menghargai itu gak susah. Cukup tahu kapan harus diam dan menghormati. Semua agama mengajarkan kita untuk selalu kebaikan. Tapi kadang kita lupa cara bersikap baik terhadap seseorang yang berbeda. Terima kasih. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi bersikap intoleransi atau suka membenci seseorang yang berbeda pendapatnya, agamanya, atau suku dan rasnya? Nah, jadi penyebab pertama terjadinya intoleransi yaitu kurangnya pendidikan, di mana ketika seseorang dari kecil kurang diajarkan mengenai sikap saling menghargai perbedaan, menghargai satu sama lain, sehingga menyebabkan seseorang tersebut bersikap intoleransi. Penyebab yang kedua yaitu fanatisme yang berlebihan, di mana ketika seseorang berpihak atau lebih condong ke kelompok tertentu atau kelompoknya sendiri, sehingga menimbulkan sifat yang kurang menghargai satu sama lain. Penyebab yang ketiga yaitu penyebaran berita hoaks, yang dimana ini bisa memicu kepada seseorang untuk membenci kelompok tertentu. Penyebab yang keempat yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah itu bisa membentuk sikap seseorang. Nah, kalau di lingkungan sekitar itu seseorang sudah dibiasakan untuk membenci kelompok lain, maka akan keterusan untuk bersikap intoleransi. Intoleransi bukan datang secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari pola pikir yang sempit. Yuk, dimulai dari diri sendiri untuk belajar menghargai perbedaan. Upaya pencegahan dan penanggulangan intoleransi berawal dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah melalui program dan kebijakan yang dapat diterapkan. Faktor yang pertama adalah lingkungan keluarga. Para orang tua dapat menanamkan nilai toleransi sejak dini, mengembangkan empati dan kepedulian sosial, memberikan pendidikan agama yang moderat, serta menanggapi sikap intoleran dengan tegas dan bijak. Selanjutnya, lingkungan sekolah juga memiliki peran melalui program yang bisa diterapkan, seperti pendidikan multikultural, pendidikan inklusi, pendidikan karakter, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah upaya pemerintah melalui kebijakan regulasi dan perundang-undangan, pelatihan guru mengenai edukasi tentang toleransi dan intoleransi siswa,
kampanye pendidikan anti radikalisasi dan intoleransi, dan yang terakhir adalah program kurikulum pendidikan. Salah satu kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi agama. Sebagai contoh, ada komunitas agama yang dilarang membangun rumah ibadah karena perbedaan keyakinan. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman dan kurangnya toleransi antar masyarakat. Media sosial juga terkadang memperparah situasi dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dampaknya cukup besar. Masyarakat bisa menjadi terpecah belah dan rusaknya hubungan antar masyarakat. Hal ini berdampak terhadap perekonomian, pendidikan, dan kegiatan sosial. Solusinya, kita perlu terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi sejak dini. Dengan toleransi, kita bisa menciptakan Indonesia yang beragam menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat.